Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW bersabda, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Berzikir di sini bersifat umum, tanpa pembatasan jumlah tertentu dan tidak terikat juga oleh keadaan-keadaan tertentu. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran agar orang banyak berzikir dalam setiap keadaan atau situasi, seperti berzikir sambil berdiri, duduk, berbaring, dan lain sebagainya. Namun banyak juga hadis yang menganjurkan jumlah dan waktu tertentu dalam berzikir. Misalnya, seusai sholat fardu, yaitu 33 kali dengan ucapan Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, dan 33 kali Allahu Akbar. Kemudian dilengkapi menjadi 100 dengan ucapan kalimat tauhid, La ilaha illallah wahdahu. Kecuali itu terdapat pula hadis-hadis lain yang menerangkan keutamaan berbagai ucapan zikir bila disebut 10 atau 100 kali. Dengan adanya hadis-hadis yang menetapkan jumlah zikir seperti itu, maka dengan sendirinya orang yang berzikir perlu mengetahui jumlahnya yang pasti. Itu sebabnya orang zikir selalu menggunakan sarana untuk memudahkan menghitung jumlah zikir. Ada yang menggunakan tasbih dan inilah yang populer di tanah air. Tapi kita juga sering menemukan orang berzikir menggunakan tangan untuk mengetahui jumlah zikirnya. Lalu manakah yang lebih utama? Menghitung kalimat-kalimat itu dengan jari ataukah dengan tasbih? Di samping itu, persoalan lain seputar ibadah dan muamalah yang dijelaskan dalam hadis Nabi menjadi sajian utama Hasanah hari ini dalam episode Mana yang Lebih Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama subhah adalah butiran-butiran yang dirangkai untuk menghitung jumlah banyaknya zikir yang diucapkan oleh seseorang dengan lidah atau dengan hati. Dalam bahasa Sanskerta kuno, tasbih disebut dengan nama jipmala yang berarti hitungan zikir. Orang berbeda pendapat mengenai asal-usul penggunaan tasbih. Ada yang mengatakan bahwa tasbih berasal dari orang Arab, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tasbih berasal dari India. Ada pula orang yang mengatakan bahwa pada mulanya kebiasaan memakai tasbih dilakukan oleh kaum Brahmana di India. Setelah Buddhisme lahir, para biksu Buddha menggunakan tasbih menurut hitungan Wisnuisme, yaitu 108 butir. Ketika Buddhisme menyebar ke berbagai negeri, para rahib Nasrani juga menggunakan tasbih, meniru biksu-biksu Buddha. Semuanya ini terjadi pada zaman sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam, suatu agama yang memerintahkan para pemeluknya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Al-Hakim berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung zikirnya dengan jari-jari dan menyarankan para sahabatnya supaya mengikuti cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para imam ahli hadis tersebut juga meriwayatkan sebuah hadis berasal dari Bisra, seorang wanita dari kaum Muhajirin, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, hendaklah kalian senantiasa bertasbih, berzikir, bertahlil dan bertakdis, yakni berzikir dengan menyebut keesaan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian sampai lupa hingga kalian akan melupakan tauhid. Hitunglah zikir kalian dengan jari, karena jari-jari kelak akan ditanya oleh Allah dan akan diminta berbicara. Namun perlu diperhatikan bahwa anjuran menghitung dengan jari dalam hadis ini tidak berarti melarang orang menghitung zikir dengan cara lain.
Imam Tirmizi, Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan sebuah hadis berasal dari Sofia yang mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya. Beliau melihat 4.000 butir biji kurma yang biasa digunakan oleh Sofia untuk menghitung zikir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai binti Huyai, apakah itu?" Sofia menjawab, "Itulah yang kupergunakan untuk menghitung zikir." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Sesungguhnya engkau dapat berzikir lebih banyak dari itu." Sofia menyahut, "Ya Rasulullah, ajari aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Sebutlah Maha Suci Allah sebanyak ciptaannya." Hadis sahih. Abu Daud dan Tirmizi juga meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah seorang wanita. Beliau melihat banyak batu kerikil yang biasa dipergunakan oleh wanita itu untuk menghitung zikir. Beliau bertanya, "Maukah engkau kuberitahu cara yang lebih mudah dari itu dan lebih afdal atau utama?" Sebut sajalah kalimat-kalimat sebagai berikut. Subhanallah, sebanyak apa yang diciptakannya di langit. Subhanallah, sebanyak apa yang diciptakannya di bumi. Subhanallah, sebanyak yang ada di antara keduanya. Sebutkan juga Allahu Akbar sejumlah itu. Alhamdulillah sejumlah itu. La ilaha illallah sejumlah itu. Dan la haula wala quwata illa billah sejumlah itu pula. Sejumlah hadis ini menegaskan dengan gamblang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang siapapun menghitung zikir dengan menggunakan alat lain selain jari tangan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan kepada mereka bacaan-bacaan yang lebih utama dan lebih mudah dibaca, bukan alat hitungnya. Banyak riwayat menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaiknya ada yang menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, bundelan-bundelan benang, dan lain sebagainya untuk menghitung zikir yang dibaca. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sofia menghitung zikirnya dengan batu-batu kerikil. Riwayat ini juga dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Mujamus Sahabah bahwa Abu Sofia, maula Rasulullah SAW, menghamparkan selembar kulit. Kemudian mengambil sebuah kantong berisi batu-batu kerikil, lalu duduk berzikir hingga tengah hari. Setelah itu ia menyingkirkannya. Seusai sholat zuhur ia mengambil lagi, lalu berzikir hingga sore hari. Abu Daud meriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempunyai sebuah kantong berisi batu kerikil. Ia duduk bersimpu di atas tempat tidurnya, ditunggui oleh seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam. Abu Hurairah berzikir dan menghitung dengan batu-batu kerikil yang berada di dalam kantong itu. Bila batu-batu itu habis dipergunakan, hamba sahayanya menyerahkan kembali batu-batu kerikil itu kepadanya. Abu Syaibah juga mengutip hadis Ikrimah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah mempunyai seutas benang dengan bundelan 1000 buah. Ia baru tidur setelah berzikir 12.000 kali. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bab zuhud mengemukakan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu mempunyai sejumlah biji kurma yang disimpan dalam kantong. Usai sholat subuh, biji kurma itu dikeluarkan satu persatu untuk menghitung zikir hingga habis. Cara yang sama dilakukan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang menghitung zikirnya dengan batu kerikil atau biji kurma. Demikian pula sahabat mulia Abu Sa'id Al-Hudri. Ali bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mempunyai 500 butir biji zaitun. Tiap hari ia menghitung rakaat-rakaat sholat sunnahnya dengan biji itu. Menurut riwayat, bentuk tasbih yang kita kenal pada zaman sekarang ini baru dipergunakan orang mulai abad kedua Hijriah. Ketika itu, nama tasbih belum digunakan untuk menyebut alat penghitung zikir. Sejak masa itu, tasbih mulai banyak dipergunakan orang di mana-mana. Pada masa itu, masih ada beberapa ulama yang memandang penggunaan tasbih untuk menghitung zikir sebagai hal yang kurang baik. Sejak abad kelima Hijriah, penggunaan tasbih semakin luas di kalangan kaum muslimin, termasuk kaum wanitanya yang tekun beribadah. Tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya larangan penggunaan tasbih.
Dan tidak ada pula yang memandang penggunaan tasbih sebagai perbuatan mungkar. Pada zaman kita sekarang ini, bentuk tasbih terdiri dari 99 butir atau 33 butir, sesuai dengan jumlah banyaknya zikir yang disebut-sebut dalam hadis-hadis sahih. Bentuk tasbih ini malah lebih praktis dan mudah dibandingkan pada masa zaman Rasulullah SAW dan masa sebelum abad kedua Hijriah. Begitu juga untuk menghitung jumlah zikir, tidak ada ketentuan cara tertentu. Hal itu diserahkan kepada masing-masing orang yang berzikir. Berdasarkan hadis Nabi SAW, cara apa saja untuk menghitung bacaan zikir, asalkan bacaan dan alat menghitung tidak melanggar kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Menghitung zikir selain dengan jari tetaplah boleh. Bahkan, benda apapun yang digunakan untuk menghitung lafal zikir, maka pada hakikatnya, seseorang tetap menggunakan tangan atau jarinya juga, bukan menggunakan kakinya. Jadi, masalah menghitung dengan butiran-butiran tasbih sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan boleh tidaknya. Namun begitu, mana yang lebih utama? Menghitung zikir dengan jari ataukah menggunakan tasbih? Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, menghitung zikir dengan jari lebih afdal atau utama. Akan tetapi Ibnu Umar juga memberikan catatan hal ini jika orang yang berzikir tidak akan salah hitung. Tapi jika menggunakan jari justru membuat orang itu lebih mudah salah menghitung, maka menggunakan tasbih lebih afdal. Perlu juga diketahui bahwa menghitung zikir dengan tasbih disunahkan menggunakan tangan kanan, yaitu yang dilakukan generasi terbaik Nabi SAW. Dalam soal zikir, yang paling penting dan wajib diperhatikan baik-baik ialah kekhusyuan. Apa yang diucapkan dengan lisan harus diikuti di dalam hati. Maksudnya, bila